Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Semoga sehat semua yang hadir pada pagi hari ini, sehat-sehat, happy-happy, dan semangat semuanya. Selamat datang saya ucapkan dalam acara webinar kita pada hari ini, yaitu Self-Healing Application with Ansible and Dynatrace, sama Mitra Integrasi Informatika, Dynatrace, dan juga Red Hat. Senang sekali saya Rizka Dewi bisa menemani Bapak Ibu sekalian sampai akhir acara nanti. Karena hari ini sudah banyak sekali informasi yang sudah disiapkan untuk Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Dan kita bersama-sama akan update knowledge kita mengenai solusi-solusi dari Dynatrace dan juga Red Hat yang akan menjadi jawaban dari kebutuhan banyak perusahaan saat ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan apa saja yang akan kita lalui bersama pada hari ini. Dalam agenda pertama akan ada opening speech dari Bapak Priyadi selaku Division Manager dari Mitra Integrasi Informatika. Lalu dilanjutkan dengan materi pertama tentang Dynatrace Application Performance Monitoring. Dan sesi ini akan disampaikan oleh Bapak Abraham Anugrah selaku Solution Architect dari Dynatrace. Dilanjutkan dengan materi yang kedua mengenai IT Automation using Red Hat Ansible Automation Platform. Dan sesi ini akan disampaikan oleh Bapak Julius Gunawan selaku Channel Solution Architect dari Red Hat Indonesia. Setelah dua materi tersebut, kita akan ada sesi demo yang disampaikan oleh dua speaker sekaligus, yaitu Bapak Miftah Reza Maulana selaku Technical Consultant dan Bapak Ivan Fajar Utama selaku Pre-Sale Support dari Mitra Integrasi Informatika. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kan ada 3 sesi hari ini. Dan kami mengajak Bapak Ibu untuk bertanya langsung pada speaker kita pada hari ini. Silakan tulis pertanyaan Anda di kolom Q&A yang nantinya akan dijawab pada saat sesi tanya jawab nanti. Karena kami memiliki 5 hadiah menarik, yaitu saldo e-wallet sebesar masing-masing Rp100.000 untuk 5 peserta dengan pertanyaan terbaik. Jadi lebih interaktif saja Bapak Ibu sekalian. Silakan tulis pertanyaan Anda, nanti akan kami jawab pada saat sesi tanya jawab nanti. Kemudian di akhir acara nanti juga akan ada pengisian feedback form. Kami minta Bapak Ibu untuk mengisi dengan lengkap feedback form tersebut untuk kami bisa lebih memahami kebutuhan company Bapak Ibu sekalian. Saya harap Bapak Ibu bisa mengikuti seluruh rangkaian acara kita dari pagi sampai siang nanti dengan semangat tentunya, karena banyak sekali informasi yang sudah kami siapkan khusus untuk Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai acara pada pagi hari ini. Akan kami undang Bapak Priyadi selaku Division Manager dari Mitra Integrasi Informatika yang akan menyapa Bapak Ibu sekalian sekaligus menyampaikan kata sambutan. Untuk itu saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Priyadi. Selamat pagi Kak Diska. Gimana kabarnya Pak Priyadi? Wah, baik. Semoga Kak Diska dan rekan-rekan sekalian juga baik-baik saja ya kondisinya ya. Sehat, Alhamdulillah. Sudah semangat nih Pak kayaknya untuk menyapa semua yang hadir pada hari ini. Untuk itu kami persilakan Pak Priyadi. Ya. Oke, saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya pada webinar yang spesial pada hari ini. Kenapa spesial? Karena webinar hari ini beda dari biasanya, karena hari ini MII berhasil membuat suatu event kolaborasi dari 2 brand besar, yaitu Dynatrace dan Red Hat. Saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman Dynatrace dan Red Hat yang make this webinar happen. Semoga materi hari ini dapat memberikan insight-insight baru buat rekan-rekan sekalian. Mengenai self-healing sendiri, mungkin kita pernah mendengar jargon ini dari 5 atau 6 tahun yang lalu, seperti automatic remediation, IT otomatisasi, tetapi di tahun-tahun tersebut menurut saya belum terrealisasi atau implementasi secara komprehensif, sehingga hanya menjadi sebuah jargon saja. Dengan perkembangan teknologi yang ada pada masa sekarang, hal ini dimungkinkan untuk diimplementasikan secara komprehensif. Hari ini juga kita akan belajar mengenai bagaimana Dynatrace dan Red Hat menjawab tantangan tersebut. Pada kesempatan ini, izinkan saya juga memperkenalkan secara singkat mengenai MII. Oke, MII berdiri sejak 25 tahun yang lalu. Kami memiliki 50 teknologi partners, dan berikut adalah jumlah karyawan, jumlah revenue, besaran revenue kami, dan
jumlah award yang kami dapatkan di tahun 2020 dan 2021. Untuk Dynatrace sendiri, kami sudah berpartnership dengan Dynatrace selebih dari 5 tahun, dan kami juga memiliki level partnership adalah Advanced Dynatrace Partner. Advanced Dynatrace Partner ini merupakan level partnership yang tertinggi yang ada di Indonesia pada saat ini. Begitu juga untuk Red Hat. Red Hat juga kita memiliki level partnership sebagai Advanced Business Partner dan Certified Training Partner. Kami juga memiliki resource yang berkompeten pada Red Hat dan Dynatrace. Oke, sekian dari saya. Mungkin saya bisa kembalikan untuk ke MC kita, Kak Diska. Silakan untuk di agenda berikutnya. Iya, terima kasih banyak Pak Priyadi atas kata sambutannya dan juga sudah menyapa hadirin pada hari ini. Terima kasih Pak Priyadi, sehat-sehat selalu. Kita ketemu lagi di lain waktu ya. Terima kasih. Terima kasih, Kak Diska. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah dengarkan kata sambutan dari Pak Priyadi. Kita bisa masuk ke sesi materi pada pagi hari ini. Dilanjutkan dengan materi yang pertama tentang Dynatrace Application Performance Monitoring yang akan disampaikan oleh Bapak Abraham Anugrah selaku Solution Architect dari Dynatrace. Kami mengajak Bapak Ibu, jangan lupa kalau misalnya memiliki pertanyaan, monggo silakan tulis saja pertanyaan Anda di kolom Q&A. Nanti akan dijawab oleh speaker kita pada saat sesi tanya jawab nanti. Kami punya 5 e-wallet saldo untuk 5 peserta dengan pertanyaan terbaik masing-masing Rp100.000. Silakan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, jangan sungkan ya. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Anugrah. Halo, selamat Gimana, Pak, pagi Kak kabarnya? Diska. Kabar baik, sehat-sehat. Semangat nih langsung nih kayaknya Bapak Iya. humble dan warm banget. Halo gitu ya. Oke, Pak udah siap ya dan sudah semangat tentunya memberikan insight untuk Bapak Ibu yang hadir pada hari ini ya. Iya. Oke, untuk itu Baik. kami persilakan Pak untuk memulai sesinya. Oke, sudah terlihat dengan baik. Sudah Pak, silakan. Iya, oke. Ya, terima kasih rekan-rekan semua. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan tentang Dynatrace Platform. Ya, nanti pada akhirnya untuk menjelaskan kenapa mesti Dynatrace dan kenapa dengan Ansible seperti itu. Ya, nah kita mulai dari problem statement dulu ya. Jadi kenapa sih mesti Dynatrace gitu ya? Nah, jadi di sini ini ada suatu statistik yang saya ambil baru-baru ini. Infrastruktur ini semakin dinamis ya. Teman-teman bisa mungkin bayangkan kalau saat ini dia bilang lifespan, jadi suatu kontainer itu hanya menyala in average yang dia pantau gitu dalam 10 second. Ya. Bayangin ini suatu kontainer nyala cuma 10 second. Terus gimana saya mau mulai monitoring ya? Padahal untuk saya memulai start monitoring itu akan memakan waktu. Mungkin anggap aja cepat, hitungannya menit gitu. Ya. Ini challenge pertama. Terus challenge berikutnya dari statistik tadi itu ada yang research itu menyampaikan bahwa untuk satu single transaction ketika anggap misalnya ada transaksi check out ya kalau e-commerce gitu, atau kalau di perbankan itu kayak function transfer gitu. Itu melibatkan 82 teknologi. Artinya mulai dari load balancer misalnya, terus kemudian nanti ada area security-nya dulu, kemudian masuk ke tier web servernya gitu, ke app servernya, ke database-nya, terus itu baru ngomongin di front end, nanti ke back end-nya ada SOA dan seterusnya. Itu 82 teknologi yang bisa terinvolve. Nah, berarti gimana tuh? Berarti automation itu penting banget ya. Mana mungkin ya secara human itu setiap 10 detik mesti pasangin satu persatu ya istilahnya untuk memonitor sesuatu yang cuma nyala 10 detik gitu. Ya. Terus kemudian untuk memonitor kalau teman-teman lihat complexity
transaction-nya itu luar biasa. Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah automation ya di sini. Nah, ini mungkin kalau teman-teman organisasinya belum ke arah multi cloud, tapi kalau dilihat trennya even di Indonesia semua rata-rata sudah ke multi cloud. Jadi kalau dilihat di gambar sini, mungkin teman-teman masih di tahapan enterprise di sini. Ini yang mungkin semuanya on-prem. Ada beberapa yang sudah mengadopsi OpenShift. Ya, ini cukup populer di Indonesia. Nah, ada beberapa customer yang hybrid, ya, dari beberapa produk di sini karena mereka sudah siapkan data center di Indonesia. Ya, jadi angka 82 itu bisa jadi nanti makin ke depan, ya tadi satu service 82 teknologi bisa lagi nanti ke depan makin lama makin kompleks. Nah, biasanya apa sih yang dilakukan sama beberapa customer lain? Ya, tadi Pak Priyadi sempat bilang jargon ini udah 5 tahun yang lalu udah mulai di start seperti itu. Jadi ya mereka biasanya karena di back end saya udah punya tools network monitoring, ya saya manfaatin. Saya punya application monitoring, saya manfaatin dan seterusnya. At the end mereka lakukan multi approach tool, ya. Jadi dia collect semua data ya dari masing-masing tools monitoringnya. Kemudian mereka satukan data itu, istilahnya dinormalisasikan itu. Jadi put di big data. Kemudian step ketiga, mereka mencoba mengorganize data. Artinya kalau satu entity ini berkaitan sama yang mana, seperti itu ya. Ya. Jadi ini dia coba atur. Setelah sudah diatur, ini tadi surprise noise-nya. Artinya bisa jadi sebenarnya salah satu perangkat mati itu mengimpact banyak aplikasi. Akibatnya kalau case-nya seperti ini, teman-teman operasional itu akan mendapatkan banyak sekali email, notifikasi, atau alert. Biasanya karena kalau ada anomali, biar lebih proaktif kan di notify begitu ya. Cuman ini nanti tim operasionalnya akan luar biasa pusingnya, seperti itu. Ya, mungkin ada beberapa customer yang pakai metodologi, oke, saya bikinin suatu dashboard agar lebih mudah dilihat. Ya, seperti ini. Ada challenge-nya juga biasanya, yaitu bayangkan kalau model microservices yang tadi cuma jalan sebentar, sebentar nyala, sebentar lagi ini, dan itu komponennya juga setiap spin up, spin down, kayak begitu, scale up itu dia berubah namanya. Ya, istilahnya, loh kalau kemarin saya query begini jadi dashboard-nya, loh kok sekarang tidak gitu. Mereka biasanya ada challenge-challenge yang menarik ketika membuat dashboard-nya gitu. Ya, anggap teman-teman udah melewati semua kompleksitas ini. Nah, ini pernah ada salah satu customer yang mereka sudah melakukan ini semua. Ternyata ketika bisnisnya growing, untuk menjaga apa yang dia lakukan ini ternyata tidak mudah, nggak bisa scale. Ada beberapa tools yang nggak bisa scale. Akhirnya mereka juga gagal. Nah, sebenarnya Dynatrace ini company udah 17 tahun, ya. Kalau mungkin teman-teman, apa itu Dynatrace? Dynatrace itu udah 17 tahun di dunia APM, dan dia melakukan revolusi, ya, membuat replatforming baru-baru sekitar 8 tahun yang lalu gitu. Di sini teman-teman bisa ngelihat kita replatform dengan suatu agent yang bisa mengkolek semua data, ya, istilahnya full stack gitu ya. Nanti di slide berikutnya di mapping lebih baik. Kemudian kita sudah built-in big data di dalam platformnya buat lakukan analitik. Dan di situ ada AI yang membantu memonitor itu semua. Jadi untuk menjaga datanya kan yang masuk begitu banyak karena semua layer di collect sama Dynatrace.
ini teman-teman dibantu sama AI. Ya. Untuk mempermudah monitoring itu mesti ada AI. Nah, AI-nya itu nanti yang membantu melakukan surprise alert. Nah, disinilah kata kuncinya kita bisa membantu memberikan apa sih root cause-nya. Nah, ini kata kuncinya yang nanti akan berelasi sama Ansible ke sana. Ya. Nah, untuk dashboard-nya karena Dynatrace mengerti konteksnya, istilahnya kalau scale up, scale down, kita punya cara pengenalan service name dan seterusnya, sehingga teman-teman ketika membuat dashboard, baik untuk yang microservices maupun yang di cloud maupun yang di kita sebutnya tadi enterprise, itu teman-teman cara membuat dashboard-nya bagi Dynatrace itu disetarakan, disamakan. Jadi teman-teman bisa dengan cara yang sama itu berlaku untuk multiple environment. Ya. Dan Dynatrace juga web scale by design. Mungkin customer terbesarnya di Indonesia, Dynatrace itu telco. Teman-teman bisa perkirakan jutaan transaction per menit. Ya. Oke. Nah, di sini Dynatrace platformnya itu, kalau teman-teman lihat di sini ada menarik, kok agent-nya disebut one agent, kok transactional disebut pure pet. Mungkin teman-teman merasa kok banyak banget jargon-jargonnya. Ya, betul, memang itu jargon, tapi di latar belakangnya Dynatrace ini memiliki paten. Ya. Salah satu company APM yang memiliki paten terbanyak. Kita punya solusi ini tidak asal menyambungkan gitu, tapi dengan paten akhirnya kita bisa running dengan overhead yang rendah. Ya, jadi ini semua dengan paten. Jadi tadi teman-teman kalau ada multiple environment ini Dynatrace One Agent begitu di deploy, teman-teman bisa combine teknologi tier dan segala macam bisa termonitor dengan baik gitu. Ya, yang bagian ungu ini adalah tier untuk case-case yang kita bisa lakukan. Nah, potongan kecilnya itu adalah di automation, ya, remediation yang nanti kita mau coba gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan, kon Dynatrace berbentuk agent terus, sedangkan tadi ada perangkat-perangkat yang modelnya black box, ibaratnya perangkat jadi gitu. Ya, Dynatrace membentuk yang namanya Dynatrace Hub, yang ini mungkin saya ambil contoh, misalnya load balancer yang cukup populer F5, ya Dynatrace ada F5 komponen yang teman-teman bisa nanti mengingest metriknya untuk memperkaya device AI-nya. Seperti itu. Ya. Oke, nah kita mulai nih untuk menjawab lebih detail. Automation di area deployment. Nah, jadi di Dynatrace dengan Ansible, baik teman-teman nanti mau menggunakan dari wizard-nya Dynatrace, di sini ada Ansible Collection. Di sini juga teman-teman juga bisa mengakses dari Ansible Galaxy. Ya, kalau use case-nya mana yang bisa lebih disesuaikan, nanti teman-teman bisa lihat di keduanya. Ya, mungkin kalau umum cuman rollout di operating system yang biasa, dua-duanya sama. Tapi nanti kalau makin spesifik, teman-teman bisa ngelihat di ekspor di keduanya. Ya, nah di sini automation ya adalah kuncinya. Ini salah satu contoh beberapa output-nya. Bayangkan 900 agent Dynatrace di rollout dalam 5 menit. Ada juga beberapa menit 1.300. Ya. Artinya dengan ini kita bisa membantu memonitor yang tadi yang cuman 10 detik. Kayak begitu. Nah, ini sedikit penjelasan bagaimana Dynatrace kalau sudah di-deploy begitu ya. Nah, ketika di-deploy, ya, teman-teman itu perlu lakukan restarting service-nya aja. Nah, restart service-nya pun bisa dibantu sama Ansible tadi. Jadi kalau tadi itu tahapan rollout-nya, keduanya biasanya kita perlu bantuan dari Ansible untuk tolong dong restartin service-nya, tolong dong restartin container image-nya. Semua bisa dibantu di automation sama Ansible.
Dynatrace-nya akan melakukan monitoring tersebut dengan automatically. Jadi tidak perlu ada, kalau teman-teman memperkirakan, waduh, startup script-nya saya perlu rubahin dong satu persatu. Tidak perlu. Dynatrace akan secara automatically melakukan injection. Gitu. Ya. Nah, setelah mulai di restart, nanti ketika ada transactional, ya, oh ya, di sini Dynatrace juga punya agent, ya, ibaratnya kita bisa memonitor end user-nya. Jadi end user itu ketika menggunakan iOS atau Android, ya, atau menggunakan web browser, ya Dynatrace bisa mulai start memonitoring dari sisi end user itu tersebut. Dan perjalanan transaksi-transaksinya lewat service mana, port mana, dan seterusnya, informasi itu di capture. Ya. Ini yang disebut PurePath. Smartscape ini teknologi yang melakukan korelasi secara vertikal dan horizontal. Ya, jadi ini kalau diibaratkan, digambarkan lebih detailnya, teman-teman akan mendapatkan informasi selengkap ini dari one agent yang dideploy automatically. Ya, hubungannya ini secara vertikal, secara horizontal, dan kita memiliki AI, ya, AI-nya ini akan meng-baseline. Jadi best practice sih kita meminta untuk di baseline. Jadi kalau ada anomali terhadap CPU, memory, disk, atau misalnya processes, garbage collection, dan seterusnya, atau kalau di level service transactional, ini ada pengaruh terhadap transaksional di atasnya, dan seterusnya, itu akan dipelajari, dan nanti dia akan melihat hubungan sebab akibat, apakah problem yang saat ini muncul, apakah ini akan mengimpact ke atas kah, atau tidak terimpact, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, Davis AI ini, ya, menganalisa hubungan sebab akibat secara horizontal dan vertikalnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kalau Dynatrace bisa menunjukkan ketika ada satu isu, ya, ini semua dikorelasikan jadi satu problem. Ya, kalau teman-teman lihat di sini bisa miliaran dependency. Kalau di sini teman-teman lihat, dan di sini Dynatrace juga bisa melakukan korelasi siapa sih user yang terimpact ketika suatu problem ini terjadi. Ya, dan di sini Dynatrace diintegrasikan dengan misalnya tools deployment-nya teman-teman. Ya, ini di poin di sini ini yang nanti salah satu poin integrasinya dengan Ansible, ya. Nah, sebelum ke sana, ini teman-teman bisa lihat hubungan sebab akibatnya, dan teman-teman bisa lakukan playback gitu. Ini udah banyak sekali membantu kalau misalnya teman-teman udah masih menggunakan structure L1, L2, L3, setidaknya L1 ketika mau mengeskalasi ke L2 atau ke L3 udah tidak ragu-ragu ini problem infrastruktur kah, apakah ini problem network kah, itu teman-teman udah nggak ragu lagi. Ya. Nah, ini sekarang kita mengekspos lebih dalam lagi untuk di area deployment-nya ini, gitu. Mungkin ini di contoh ini kita misalnya mengcombine dengan ServiceNow untuk mereka melakukan deployment-nya. Tapi di sini di remediation-nya kita menggunakan Ansible Tower. Jadi kita bisa minta tolong, hey Dynatrace, ketika kamu mendeteksi ada suatu problem, tolong dong open problem ticket, ya. Biasa untuk SDLC-nya pengen dipantau begitu. Atau teman-teman mesti minta tolong dong dikirimin email ke tim yang berkaitan. Dan teman-teman juga bisa bilang juga, oke lah, tolong di rollback karena misalnya udah terlalu lama, seperti itu. Ya, jadi idenya adalah di sini Dynatrace memonitor untuk full stack, ya, dan dia melakukan anomaly detection. Nanti Dynatrace yang mendetek adanya root cause. Nanti problem notification-nya dikirim, kemudian akan Ansible mendapatkan event, akan mengirimkan job trigger, playbook, dan ini nanti akan dimonitor kembali sama Dynatrace apakah problemnya sudah selesai apa belum.
Oke ya, kurang lebih sih seperti itu. Terima kasih. Ini saya kembalikan ke Kak Rizka. Iya, terima kasih banyak Pak Abraham atas pemaparannya. Nanti kita ketemu lagi ya Pak Abraham di sesi Ya, tanya jawab untuk menjawab semua pertanyaan yang masuk. Terima kasih. Baik, makasih. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah dengarkan materi yang pertama. Masih semangat tentunya kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Kali ini kita akan membahas mengenai IT automation using Red Hat Ansible Automation Platform. Dan sesi ini akan disampaikan oleh Bapak Julius Gunawan selaku Channel Solution Architect dari Red Hat Indonesia. Kembali lagi, Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan masih ditunggu, silakan tulis pertanyaan Anda di kolom Q&A, karena kami memiliki 5 saldo e-wallet besar Rp100.000 masing-masing untuk 5 peserta dengan pertanyaan terbaik. Jadi silakan jangan sungkan, langsung saja tulis, nanti kita akan jawab di sesi tanya jawab nanti. Langsung saja saya undang Pak Julius, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Rizka. Gimana kabarnya Pak Julius? Baik, baik. Sehat ya? Sudah siap untuk Sehat, memberikan sehat. insight Bapak Ibu sekalian? Silakan Pak Julius. Sudah siap dong. Oke, Silakan. ya, saya share dulu. Oke, apa screen-nya udah kelihatan? Sudah terlihat Pak, layar dan screen lancar dan terang. Terima kasih, silakan. Oke, thank you. Pertama-tama mungkin saya mau ucapkan terima kasih dulu untuk terutama untuk MII yang sudah memberikan kesempatan pada Red Hat untuk collaborate dengan Dynatrace untuk memaparkan kita punya automation platform. Salah satunya tadi mungkin sudah disebutkan yaitu Ansible. Nah, di sini saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Julius Gunawan. Saya sebagai Solution Architect dari Red Hat untuk Red Hat Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing mengenai automation platform yang kita punya, yaitu Ansible Automation Platform. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke topik intinya yaitu Ansible, mungkin saya ingin meng-highlight dulu dari Red Hat itu sendiri. Nah, mungkin selama ini teman-teman mungkin tahu kalau Red Hat itu identik dengan Linux atau enggak identik dengan open source. Nah, kenapa kita mengadopsi teknologi-teknologi open source dan juga kita mengenterprise-kan quote-unquote untuk teknologi-teknologi open source tersebut menjadi sebuah solusi yang enterprise grade di Red Hat. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa tipikal dari teknologi enterprise. Di antaranya adalah teknologi open source. Di antaranya adalah karakteristik dari teknologi open source itu adalah banyak sekali teknologi-teknologi yang baru atau innovation-innovation dari si teknologi tersebut yang mungkin dapat kita adopsi untuk kita gunakan. Seperti misalkan contoh containerization, Kubernetes, lalu Ansible, Automation Platform, dan lain-lain seperti itu. Nah, teknologi-teknologi itulah yang somehow kita perlukan untuk kita punya sistem infrastruktur seperti itu. Nah, lalu dengan teknologi-teknologi tersebutlah kita harapkan kita punya deployment, kita punya environment, itu akan menjadi lebih agile, lalu juga lebih canggih lah, gitu, seperti itu. Nah, tetapi sebetulnya kita dari Red Hat itu tidak hanya mengadopsi teknologinya saja, tetapi kita juga berpartisipasi dalam hal development-nya, seperti itu. Jadi sebetulnya itu ada beberapa project upstream, ada lumayan banyak project upstream yang memang kita adopsi dari Red Hat, seperti itu. Tetapi kita juga berpartisipasi development-nya. Nah, lalu tidak hanya berpartisipasi, kita juga mengintegrasikan beberapa teknologi open source tersebut menjadi sebuah solusi yang enterprise grade. Artinya apa? Artinya adalah kita juga melakukan testing, lalu juga kita melakukan certification terhadap beberapa vendor-vendor hardware maupun beberapa vendor-vendor software, dan salah satunya adalah Dynatrace ini. Sehingga apabila teman-teman menggunakan solusi Red Hat tersebut, teman-teman akan mempunyai rasa aman, mempunyai rasa nyaman dalam menggunakan teknologi tersebut atau solusi Red Hat ini. Karena kita juga tidak hanya membawa teknologi-teknologi tersebut ke enterprise grade, tetapi kita juga sudah melakukan testing, sudah melakukan certification terhadap beberapa vendor-vendor tersebut. Sehingga teman-teman tidak perlu khawatir lagi dalam hal compatibility-nya. Seperti itu. That's why
kita melakukan atau kita merilis produk-produk Red Hat tersebut itu dalam versi yang sudah stabil seperti itu. Dengan harapannya adalah teman-teman bisa menggunakannya dengan tenang seperti itu. Tetapi apabila misalkan terdapat isu, kita juga mempunyai supportnya seperti itu, sehingga teman-teman bisa open ticket gitu kan untuk teman-teman bertanya. Oke. Nah, lalu dalam Red Hat itu sebetulnya ada beberapa portfolio, ada cukup banyak, mulai dari infrastruktur sampai dengan automation. Nah, supaya nggak bingung, kita itu membagi menjadi 3 pilar besar, yaitu yang pertama adalah hybrid cloud infrastructure. Sesuai dengan namanya, hybrid cloud infrastructure itu lebih infrastructure seperti itu. Misalkan seperti OOS-nya, lalu kita juga ada hypervisor, lalu kita juga ada container platform, storage, dan lain-lain. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah cloud native development. Cloud native development ini lebih ke solusi untuk developer seperti itu, dan juga untuk cloud native application. Di antaranya ada solusi middleware, lalu juga ada solusi untuk runtime, dan lain-lain. Seperti itu. Itu merupakan pilar kita yang kedua, yaitu cloud native development. Nah, lalu yang ketiga, di sini yang mungkin saya ingin highlight, yaitu pilar untuk manajemen dan automation. Nah, di sini sesuai dengan namanya juga, itu solusinya lebih ke automation platform dan juga ke manajemen tools, seperti itu. Nah, lalu tadi kan sempat disebutkan mengenai hybrid cloud. Nah, sebenarnya tipikal dari hybrid cloud management journey itu seperti apa sih? Nah, di sini teman-teman juga mungkin perlu tahu sesuai dengan kebutuhannya. Gitu kan. Kita bisa lihat dari sini, mungkin dari yang sistem legacy, itu kalau dulu itu mungkin lebih ke journey-nya physical to virtual, seperti itu. Jadi mungkin biasa kalau dulu itu kan lebih ke server-server yang fisik, gitu kan, yang on-premise, gitu kan, kita install suatu aplikasi di atas server bare metal, gitu kan, lalu mulai ada teknologi virtualisasi, kita akan memigrate ke environment yang berupa virtualization, seperti itu, yang atau teman-teman gunakan virtual machine. Nah, lalu seiring dengan perkembangan waktu dan juga dengan teknologi-teknologi yang ada, itu kita udah mulai mempunyai suatu environment yang di cloud. Nah, ini cocok banget untuk teman-teman kalau misalkan tidak ingin atau belum ada rencana untuk investasi di infrastruktur, sehingga teman-teman bisa investasi ke cloud, seperti itu. Nah, lalu sekarang ini itu mulai ada hybrid cloud. Tadi sempat disebutkan juga oleh Pak Abraham, itu kan untuk hybrid cloud. Mungkin teman-teman sekarang ini sudah mempunyai environment yang on-premise, tetapi teman-teman juga mempunyai roadmap atau mempunyai tujuan untuk ke arah cloud, seperti itu. Dan tentunya mungkin teman-teman juga ingin mengadopsi teknologi hybrid cloud, yang mana mungkin untuk on-premise dan juga untuk cloud-nya juga itu digunakan, sehingga kita membutuhkan suatu platform yang reliable yang dapat digunakan di kedua environment tersebut, either itu di environment on-premise maupun di environment cloud. Kita membutuhkan suatu platform yang dapat digunakan di kedua environment tersebut secara simultaneous atau secara hybrid cloud, seperti itu. Nah, lalu tujuannya seperti apa? Tujuannya adalah mungkin kita ingin mengakselerate untuk digital transformation, misalkan seperti itu. Salah satunya adalah seperti itu. Seperti yang kita lihat sekarang, banyak sekali gitu kan untuk e-commerce atau digital transformation. Mungkin dari teman-teman yang dulunya kalau belanja gitu kan harus ke toko gitu kan, atau enggak mau nabung itu harus ke bank, datang ke bank, nulis slip-nya gitu kan. Nah, sekarang itu eranya adalah era digital, yang mana semuanya itu berupa aplikasi di mobile phone, seperti itu. Nabung di aplikasi, buka tabungan di aplikasi, belanja juga lewat aplikasi, dan lain-lain, seperti itu. Yang artinya apa? Artinya kita sudah mulai memasuki era digital. Yang mungkin sebelumnya industri-industri yang kayak tadi bank, lalu retail, itu mulai bertransformasi ke arah digital, seperti itu. Nah, tetapi tentunya
untuk mencapai era digital tersebut, kita perlu beberapa hal yang mendukung, seperti misalkan infrastruktur dan tentunya IT, seperti itu. Untuk aplikasi, untuk infrastrukturnya, dan lain-lain, seperti itu. Nah, untuk aplikasinya tersebut juga kita perlu suatu pendekatan, suatu approach dalam hal development-nya. Misalkan kita ingin menggunakan DevOps culture dengan tujuannya adalah supaya kita bisa develop aplikasi itu menjadi lebih agile, seperti itu. Nah, supaya misalkan ada bug fixes atau misalkan ada fitur-fitur baru dari aplikasi tersebut, kita dapat dengan cepat mendeliver ke para user-user dari aplikasi kita, seperti itu. Nah, pendekatan-pendekatan itulah yang perlu kita aware, gitu kan. Nah, tentunya untuk mempercepat hal-hal tersebut, kita inginnya juga deployment-nya secara automate, misalkan deployment aplikasi atau nggak deployment provisioning, kita punya VM, lalu misalkan kita ada error, kita inginnya suatu error tersebut dapat dilakukan secara self-healing, seperti itu, atau secara automation, dan juga dapat kita detect dengan cepat, seperti itu. Nah, lalu kita juga bisa lihat di sini, tujuan yang lain adalah dengan automation ini kita dapat mereduce kita punya inefisiensi, misalkan human error, lalu production cost mungkin, lalu complexity dari kita punya IT environment. Nah, tujuannya adalah kita dapat mereduce hal-hal tersebut juga, seperti itu. Nah, sebetulnya kita punya automation itu bisa sesederhana kita men-schedule suatu task. Seperti tapi price grade gitu kan, kita tidak dapat sesederhana itu karena kita perlu beberapa hal seperti scalingnya bagaimana, lalu apakah sistem kita stabil atau enggak, gitu, seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan dalam suatu organisasi yang sudah mempunyai IT department gitu kan, di sini biasanya itu mempunyai beberapa departemen masing-masing. Kayak misalkan ada departemen developer, misalkan itu ya dari teman-teman tim atau teman-teman aplikasi gitu kan. Nah, lalu yang kedua mungkin ada departemen untuk infrastruktur gitu kan. Di sini yang punya mesin gitu kan, yang punya environment. Lalu ada juga departemen security misalkan, dan juga departemen network. Nah, masing-masing departemen ini mempunyai kebutuhannya masing-masing. Misalkan dari tim developer itu mereka concernnya lebih ke mereka punya aplikasi. Apakah aplikasi mereka bisa dideploy secara cepat, gitu kan? Mereka punya fitur-fitur terbaru juga bisa mereka update aplikasinya secara cepat. Nah, mereka lebih ke concernnya seperti itu, misalkan. Nah, lalu untuk infrastruktur, mereka itu concernnya lebih ke mereka punya environment atau mereka punya infrastruktur seperti itu. Apakah untuk menjawab tadi dari kebutuhan tim developer gitu kan untuk dapat mendeploy aplikasi, tentunya tim IT infra pun perlu memprovision mereka punya environment, mereka punya infrastruktur, misalkan VM seperti itu. Nah, lalu setelah kita punya aplikasinya, kita juga punya infrastrukturnya, lalu misalkan ada tim security yang perlu menghardening environment tersebut atau service tersebut gitu kan, dengan mereka punya standarisasi security misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan servernya itu hanya ada 1, 2, mungkin bisa kita lakukan, kita apply security tersebut secara manual misalkan. Tapi kalau misalkan servicesnya udah banyak, lalu juga untuk rolling application atau servernya itu juga cepat, banyak gitu kan. Nah, tentunya tim security juga membutuhkan suatu automation yang dapat meng-apply configuration atau standarisasi security tersebut ke beberapa environment secara sekaligus, seperti itu. Demikian juga dengan network, seperti itu. Nah, lalu di sini kita punya platform, automation platform yang dinamakan dengan Ansible Automation Platform, Red Hat Ansible Automation Platform. Yang mana Red Hat Ansible Automation Platform ini merupakan automation platform yang dapat kita gunakan untuk beberapa hal yang tadi. Misalkan untuk tim developer, gitu kan, untuk mendeploy suatu aplikasi. Lalu untuk provisioning VM untuk di bagian infrastruktur, misalkan. Lalu juga untuk
tim security dan network untuk mengapply konfigurasi ke mereka punya server, atau mungkin mereka punya appliance network dan lain-lain seperti itu. Saya gunakan Ansible Automation Platform sebagai satu kesatuan automation platform untuk mengautomate beberapa task secara simultaneous. Seperti itu. Nah, di sini ada leader untuk kategori infrastructure automation platform. Nah, lalu Ansible masih berkembang. Pak Julius? Jadi sudah banyak. Oke, Pak Julius, sepertinya ada kendala network. Boleh nanti kalau misalnya Pak Julius ingin melanjutkan, mungkin dimatikan saja kameranya. Ini sudah lebih dari 4 juta lebih sistem. Iya, gimana? Boleh, mungkin kameranya di off saja Pak untuk menghemat bandwidth. Oh, oke, sorry. Putus-putus. Iya. Oke, sorry. Silakan itu saya dilanjutkan. Kameranya ya. Oke, silakan Pak. Oke, sorry. Oke, thank you. Oke, kalau gitu saya lanjut. Nah, kira-kira kita punya journey atau kita punya mekanisme automation dari Ansible itu seperti apa sih, gitu kan? Nah, kita bagi menjadi 3 bagian besar, yaitu yang pertama adalah create. Jadi create ini kita perlu definisikan kita punya task-task atau kita punya langkah-langkah automation itu seperti apa sih? Contoh, misalkan yang kayak tadi, dari tim aplikasi mereka punya task-task yang kira-kira untuk mendeploy suatu aplikasi mereka itu seperti apa. Misalkan contoh, ngambil source code-nya dari source code management, lalu mereka mereka compile, lalu setelah itu mereka rilis ke dalam suatu environment gitu. Lalu dari tim IT infra, misalkan flow selanjutnya untuk memprovision suatu VM misalkan. Nah, itu provision suatu VM, lalu install OS, lalu install dependensinya, either itu runtime mungkin atau enggak dependensi lainnya. Nah, itu kita perlu definisikan terlebih dahulu di awal seperti itu. Dan definisinya tersebut yaitu berupa script atau dalam hal ini berupa playbook istilahnya kalau untuk di Ansible. Nah, kita perlu definisikan task-tasknya atau assignment-assignment apa aja yang perlu kita automate di depan seperti itu. Dalam bentuk script atau Ansible itu sebutannya adalah playbook seperti itu. Nah, lalu misalkan kita sudah bikin playbook-nya atau script-script-nya tersebut, nah kita tinggal bagaimana kita mendeliver playbook atau script-script tersebut untuk kita gunakan, atau dalam hal ini yaitu operate. Bagaimana kita gunakan, misalkan tadi dari tim developer, lalu tim IT infra, kita bikin workflow-nya sedemikian rupa, misalkan mulai dari awal flow-nya itu kita deploy si infrastrukturnya dulu gitu kan, VM misalkan, lalu setelah itu kita baru deploy aplikasinya, lalu setelah itu masuk ke security misalkan seperti itu. Nah, itu kita bisa definisikan di langkah yang kedua ini, operate seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah consume. Consume ini kita sudah mempunyai playbook-nya atau script-nya, lalu kita punya workflow-nya, nah kita tinggal melakukan automation-nya seperti itu. Jadi kita akan melakukan automation-nya, either itu mungkin secara manual gitu kan, kita klik gitu untuk melakukan task automation-nya, atau secara automate kita bisa schedule misalkan, atau enggak kita bisa trigger. Misalkan menggunakan Dynatrace mendetek adanya error misalkan di aplikasi, lalu dia akan men-trigger si Ansible untuk melakukan misalkan contoh rollback application atau redeployment application seperti itu. Nah, kita bisa lakukan seperti itu menggunakan si Ansible gitu. Nah, lalu kira-kira fitur-fitur apa aja sih yang dipunya oleh si Ansible ini? Nah, yang pertama adalah kita punya namanya automation controller. Automation controller ini adalah lebih ke dashboard. Dan dashboard ini sifatnya adalah web based. Jadi nanti teman-teman bisa lihat
teman-teman punya tadi workflow, lalu teman-teman ingin definisikan flow-nya seperti apa, langkahnya dari flow pertama ke flow kedua, lalu teman-teman ingin melakukan sistem approval, misalkan dari flow 1 ke flow kedua itu memerlukan approval. Nah, itu kita bisa lakukan menggunakan si automation controller ini, atau dashboard si Ansible automation controller platform, seperti itu. Nah, lalu kita juga punya yang namanya Automation Hub dan juga Ansible Content Collection. Nah, ini mungkin tadi udah sempat disinggung juga oleh Pak Abraham, gitu kan. Jadi teman-teman jangan khawatir. Jadi tadi kan saya sempat kalau kita perlu definisikan tasnya dulu di depan, gitu kan. Kita perlu definisikan, kita perlu bikin script atau playbook, gitu kan istilahnya. Nah, teman-teman jangan khawatir, teman-teman bisa mengadopsi playbook atau script yang udah jadi. Seperti itu. Jadi nggak harus mulai from scratch gitu kan, kita nggak harus bikin scriptnya dari nol gitu kan. Nah, tapi kita udah punya yang namanya Ansible Content Collection, seperti itu. Ansible Content Collection, misalkan contoh tadi untuk Dynatrace, untuk self-healing misalkan, self-healing application itu kita udah punya scriptnya gitu. Nanti tinggal disesuaikan aja parameter-parameternya sesuai dengan kebutuhan dari environment teman-teman, seperti itu. Dan juga untuk collection ini atau collection dari playbook atau script ini, tentunya kita sudah certified juga, seperti itu. Jadi teman-teman dalam menggunakan scriptnya ini tidak perlu khawatir karena memang sudah disertified oleh beberapa platform yang memang sudah bekerjasama dengan Ansible, seperti itu. Nah, lalu di sini juga kita punya yang namanya execution environment, yang mana di sini merupakan environment eksekusi untuk si automation platform si Ansible-nya. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman nggak perlu menyediakan kayak semacam VM khusus gitu kan untuk suatu execution environment-nya. Nah, kita sudah mempunyai automation execution environment, seperti itu yang berupa kontainer. Seperti itu. Nah, dan juga di sini ada Ansible Builder. Ansible Builder itu merupakan builder untuk si execution environment-nya. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa definisikan execution environment-nya seperti apa gitu kan, lalu kebutuhan tergantung dari endpoint-nya, tergantung dari endpoint yang akan teman-teman automate, seperti itu. Kita bisa menggunakan si Ansible Builder. Nah, lalu Ansible ini kalau misalkan terhubung ke internet misalkan, nah teman-teman juga bisa mendapatkan yang namanya Red Hat Insight for Ansible Automation Platform. Jadi di situ merupakan tools analitik. Nanti di situ teman-teman bisa lihat misalkan untuk vulnerability advisor-nya, lalu kira-kira ada tas-tas apa aja yang sukses atau enggak yang fail. Nah, itu teman-teman bisa lihat melalui si Pak Julius. Red Hat Insight for Ansible Automation Platform ini. Seperti itu. Silakan nah, lalu tools yang lain lagi adalah itu kita mempunyai namanya Ansible Navigator. Ansible Navigator ini merupakan TUI, Text User Interface. Gitu. Jadi nggak command line banget, tapi sudah berupa Text User Interface. Seperti itu. Tetapi kalau misalkan teman-teman menggunakan Automation Controller atau menggunakan si dashboard-nya itu juga bisa. Seperti itu. Oke. Nah, lalu kira-kira apa aja sih yang bisa dilakukan oleh si Ansible ini? Nah, mungkin tadi udah sempat di-mention juga gitu kan. Salah satunya adalah kita bisa mendeploy application menggunakan si Ansible ini. Lalu kita juga bisa melakukan provisioning VM misalkan untuk menggunakan meng-create VM dengan menggunakan si Ansible ini, seperti itu. Dan juga hal lain adalah kita bisa misalkan memanage configuration, atau enggak kita bisa mengorchestrate suatu appliance gitu. Nah, yang membedakan Ansible ini dengan automation tools lainnya adalah kita tidak memerlukan agent dalam hal deployment-nya. Jadi nanti pada dasarnya kalau misalkan endpoint yang akan kita automate tersebut mempunyai API mungkin atau enggak sesuatu yang dapat kita trigger, nah itu kita bisa automate menggunakan si Ansible ini. Contohnya seperti tadi kita misalkan menggunakan Dynatrace, itu kan Dynatrace untuk
men-trigger si Ansible ini dalam hal merollback atau men-redeploy aplikasi seperti itu. Kita bisa gunakan seperti itu, misalkan salah satu contoh use case-nya. Nah, lalu untuk appliance-nya adalah kita nggak hanya bisa automate yang sifatnya mempunyai OS, tetapi kita juga bisa sampai ke level appliance. Contoh misalkan firewall mungkin, atau nggak storage, lalu sampai dengan ke level container juga. Seperti itu. Kita bisa automate appliance tersebut menggunakan si Ansible. Misalkan kita ingin mendeploy suatu configuration, misalkan ke beberapa appliance tersebut menggunakan Ansible. Nah, itu kita bisa lakukan. Seperti itu. Jadi, sebetulnya use case-nya itu sangat luas. Seperti itu. Nah, lalu ini yang tadi. Jadi, beberapa platform yang bisa kita automate, dan juga kita punya, si playbook collection-nya. Nah, itu tentunya kita sudah certified juga. Gitu. Jadi misalkan teman-teman untuk NetApp, misalkan atau enggak untuk Cisco F5, misal kita ingin automate, nah itu kita sudah certified dalam hal playbook-nya maupun dalam hal platformnya. Seperti itu. Nah, dan juga untuk Dynatrace juga kita sudah certified. Jadi teman-teman bisa melakukan monitoring menggunakan Dynatrace, lalu misalkan Dynatrace mendetect ada suatu isu gitu kan di aplikasi teman-teman, lalu dia akan men-trigger Ansible gitu, itu mau redeploy atau enggak rollback application, nah itu bisa dilakukan seperti itu juga gitu. Nah, lalu secara komponen, high level komponen dari Ansible Automation Platform, mungkin tadi untuk fitur-fiturnya kan kita bisa lihat ada automation controller, lalu juga ada execution environment, lalu juga ada Ansible Navigator. Nah, itu secara high level komponennya itu menjadi seperti ini. Jadi nanti dalam subscription Ansible Automation Platform, teman-teman akan secara sekaligus mendapatkan seluruh fiturnya. Mulai dari execution environment-nya, lalu automation controller-nya, Ansible Navigator, sampai dengan si Red Hat Insight for Ansible-nya yang tadi yang untuk analitiknya apabila si Ansible terhubung ke internet. Seperti itu. Nah, lalu kalau untuk secara high level topologi dari si Ansible-nya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi nanti misalkan contoh, kayak tadi ada tim IT infra, lalu ada tim developer, lalu ada tim security. Nah, mereka mempunyai tas-tas automation mereka masing-masing misalkan. IT infra mungkin lebih ke bagaimana mereka mendeploy suatu VM misalkan seperti itu, lalu menginstal konfigurasi misalkan standarisasi, mereka punya environment seperti itu. Lalu untuk tim developer mungkin mereka lebih ke bagaimana mereka mendeploy aplikasinya seperti itu. Nah, mungkin dari source code management, compile dan lain-lain seperti itu. Lalu tim security mereka mempunyai task automation untuk mendeploy, mereka punya appliance security mereka kayak firewall misalkan atau nggak load balancer misalkan seperti itu. Nah, kita bisa automate menggunakan si Ansible tersebut. Nah, di sini melalui si dashboard-nya kita bisa buat sedemikian rupa dari masing-masing user ini supaya user-user ini hanya bisa mengakses automation job yang hanya relate kepada user-user tersebut seperti itu. Jadi nanti misalkan IT infra dengan tas-tasnya masing-masing itu tidak akan tercampur dengan tas-tasnya yang punya si developer misalkan seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu juga. Kita menggunakan si Ansible. Nah, lalu atau kan misalkan kita punya Ansible ini kita hanya ingin men-trigger gitu kan, kayak tadi misalkan Dynatrace dia akan men-trigger suatu job di Ansible menggunakan API. Jadi nanti di Ansible ini juga sudah tersedia API yang teman-teman bisa gunakan. Salah satunya adalah untuk men-trigger salah satu job dari si Ansible ini. Seperti itu. Nah, lalu dari hal tersebut kita sudah definisikan, gitu kan? Kita sudah definisikan sedemikian rupa job automation-nya seperti apa, lalu dia akan di-execute di execution environment Ansible-nya, dan juga akan diteruskan kepada si endpoint yang akan kita automate. Seperti itu. Either itu dari server, atau enggak dari aplikasi, atau mungkin di public cloud, sampai dengan ke appliance. Seperti itu. Misalkan firewall, atau enggak load balancer, storage, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kita bisa lakukan automate mulai dari end-to-end. Dari usernya sampai dengan ke endpoint yang akan kita automate. Seperti itu. Nah, lalu di sini ini contoh aja yang udah menggunakan Ansible di seluruh dunia gitu kan, ada dari industri healthcare,
financial services, oil and gas, tech, government, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini beberapa company di Indonesia yang sudah menggunakan Ansible Automation Platform sebagai automation platform mereka. Ada CMB Niaga, ada Bank BCA, Bank Pegadaian, dan Telkomsel. Seperti itu. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya untuk Ansible Automation Platform. Mohon maaf tadi kalau misalkan slide saya putus-putus. Iya, nggak apa-apa Pak. Tadi cuma sebentar aja, tapi sudah di overcome tadi dengan mematikan kamera. Terima kasih banyak Pak Julius. Kita ketemu lagi nanti di sesi tanya jawab ya Pak ya. Sudah banyak pertanyaan yang masuk di sini. Nanti kita bahas semua pada saat sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kita ada 2 materi yang sudah dijelaskan oleh speaker kita pada hari ini. Nah, untuk lebih dalam lagi mengenai tadi yang sudah dijelaskan, kita masuk ke sesi demo dan akan disampaikan langsung oleh 2 speaker kita pada hari ini, yaitu Bapak Miftah Reza Maulana selaku Technical Consultant dan Bapak Ivan Fajar Utama selaku Pre-Sales Support dari Mitra Integrasi Informatika. Kembali lagi yang masih memiliki pertanyaan, setelah sesinya Pak Reza dan juga Pak Ivan, nanti kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Jadi silakan yang masih memiliki pertanyaan tulis saja di kolom Q&A ya. Oke, langsung saja saya undang kepada Pak Reza dan juga Pak Ivan untuk bergabung di sini. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Ivan, Pak Reza. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Ivan. Apakah sudah di sini? Sudah, luar biasa. Oke, sudah siap Bapak untuk memberikan sesi demo pada hari ini biar lebih details lagi ya Pak ya, terlihat nanti ya. Oke. Silakan Pak Reza dan juga Pak Ivan untuk memulai sesinya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Kak Diska dan untuk rekan-rekan audiens semua. Jadi kali ini kita akan masuk ke sesi live demonya ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Abraham juga dari sisi data trace-nya, kemudian tadi juga sudah dijelaskan terkait Red Hat-nya juga dari Pak Julius. Kemudian di sini sebelum masuk ke live demonya, saya akan coba memberikan sedikit gambaran ya kepada teman-teman semua untuk demo skenario yang akan kita jalankan nanti ya. Jadi di sini kalau teman-teman semua bisa lihat untuk flow dari demo skenario-nya kurang lebih nanti akan seperti ini ya. Jadi di gambar ini ada 3 kotak utama ya. Yang sebelah kiri ini kita udah nyiapin 2 VM ya, 2 server. Yang di sebelah kiri ini adalah VM dari AliCloud. Nah, ini kita gunakan server ini untuk dedicated menjalankan aplikasi demo yang nanti kita gunakan. Nah, kemudian aplikasinya juga ini kita menggunakan aplikasi demo dengan berbasis Java Spring Boot gitu. Kemudian di sebelah kanan ini adalah Dynatrace SaaS Cloud ya yang kita gunakan juga untuk demo skenario nanti. Jadi untuk dari sisi Dynatrace sendiri sebenarnya ada 2 versi, ada yang on-premise dan cloud. Dan di sini kita menggunakan versi yang SaaS atau yang versi cloud-nya ya. Gitu. Kemudian juga di bagian bawah sini kita ada VM server juga ya yang di Google Cloud Server atau di GCP. Kita gunakan di sini untuk Ansible Tower-nya gitu. Kemudian flow-nya kurang lebihnya sih seperti ini ya. Jadi dari sisi server Spring Boot-nya sendiri, di sini kita sudah tanamkan agent ya, kita sudah deploy one agent-nya secara full stack. Jadi kita sudah bisa memonitor baik dari layer infra, proses, sampai dengan aplikasi oleh si one agent-nya. Jadi ketika nanti agent-nya sudah di-deploy, tadi seperti sudah dijelaskan oleh Pak Abraham, kita akan butuh untuk restart service ya, dan di sini juga kita sudah melakukan restart service-nya, dan sehingga secara aplikasi juga sudah termonitor secara full stack gitu ya. Dan ketika sudah termonitor, di sini Dynatrace akan bisa melakukan monitoring terhadap aplikasi yang dimonitor ya secara real time, dan nanti Dynatrace akan mengirimkan data monitoringnya itu langsung ke
Dynatrace server nih. Contohnya kita menggunakan yang cloud sehingga data yang dikirim adalah ke Dynatrace SaaS yang ada di cloud gitu. Nah, kemudian dari sisi Dynatrace-nya juga di sini tadi seperti sudah dijelaskan oleh Pak Abraham juga, kalau Dynatrace memiliki AI yang mempunyai capability untuk dapat membantu ketika teman-teman punya aplikasi yang sedang dimonitor gitu ya. Kemudian aplikasinya tersebut sedang mengalami kendala, semisal aplikasinya menjadi lambat ataupun aplikasinya sedang ada error gitu ya. Nanti si AI-nya Dynatrace akan bisa membantu teman-teman untuk mendeteksi hal-hal tersebut gitu. Biasanya disebutnya kita sebagai anomali atau kondisi yang dianggap tidak normal oleh si AI-nya Dynatrace gitu. Jadi tadi AI-nya juga akan melakukan learning dulu gitu ya, sebelum bisa mendapatkan data yang eksak untuk dijadikan sebagai problem gitu ya. Jadi nanti di sini kita akan simulasikan aplikasi seolah-olah error, kemudian nanti dari sisi agent Dynatrace di sini akan mendeteksi error ya, atau mendeteksi ada problem dari sisi aplikasi. Kemudian di sini Dynatrace akan melakukan trigger sebuah problem ya di Dynatrace-nya, nanti kita akan lihat di web console-nya. Kemudian dari sisi Dynatrace nanti di sini ketika ada problem dia akan memberikan notifikasi, problem notifikasi gitu kepada Ansible Tower, dan di sini kita juga sudah integrasikan ya. Jadi mungkin setelah problemnya terdeteksi oleh Dynatrace, nanti Dynatrace akan memberikan problem notifikasi ke Ansible Tower gitu ya. Nah, kemudian di proses Ansible Tower mungkin di sini bisa dibantu dari Pak Ivan untuk menjelaskan ke audiens. Ya, terima kasih Pak Reza penjelasannya. Jadi saya melanjutkan penjelasan dari Pak Reza. Jadi ketika agent Dynatrace mendeteksi error di aplikasi ya, aplikasi dalam hal ini di aplikasi Spring Boot. Nah, nanti dari Dynatrace dia akan melakukan trigger webhook ke Ansible gitu ya. Jadi nanti dia akan memanggil suatu playbook di Ansible. Nah, Ansible playbook ini akan melakukan remediasi berupa restart service dari aplikasi Spring Boot gitu ya. Nah, ketika playbook ini akan melakukan restart dan aplikasinya kembali ke normal gitu ya. Nah, di situ di nomor 4 agent dari Dynatrace akan mendeteksi bahwa aplikasi telah di-restart dan aplikasi back to normal. Nah, nanti dari Dynatrace dashboard dia akan mendeteksi hal itu sehingga aplikasi sudah bisa diakses kembali seperti itu kurang lebih ya untuk demo skenario di sini. Mungkin nanti live demonya bisa dilanjutkan lagi oleh Pak Reza. Oke, terima kasih Pak Ivan atas penjelasannya. Jadi tadi sudah dijelaskan ya secara demo skenario-nya. Kita selanjutnya akan masuk ke live demo untuk self-healing application with Dynatrace dan Ansible Tower. Jadi saya akan pindah share screen. Nah, apakah tampilannya sudah terlihat ya dari teman-teman semua? Sudah, Pak? Oke. Jadi ini adalah tampilan dari sisi Dynatrace-nya ya. Jadi di sini dari mulai yang di sebelah kiri dulu mungkin di sini ini adalah tadi yang di demo skenario adalah kotak yang sebelah kiri. Jadi ini adalah server atau VM yang kita siapkan dedicated untuk menjalankan si aplikasi Spring Boot-nya ini ya. Jadi aplikasinya kalau ditanya mungkin simpelnya dia adalah aplikasi insert, update, delete gitu ya. Kita bisa lihat-lihat data ke database. Dan di sini juga kita bisa menambahkan data juga ya ke database. Kurang lebihnya aplikasinya seperti itu ya. Kita menggunakan aplikasi demo juga yang disediakan dari Spring. Kemudian ini aplikasinya berbasis Java ya. Dan di sini ada dari sisi Dynatrace-nya juga. Di sini kalau teman-teman bisa lihat kita sudah memonitor si server yang tadi saya jelaskan di gambar demo skenario ya. Jadi di sini saya ada server di
AliCloud, dan di sini servernya adalah disiapkan untuk dedicated aplikasi yang kita running ini, yaitu Pet Clinic ini nih, gitu. Jadi di sini juga kita sudah monitor secara full stack ya untuk aplikasinya, sehingga di sini sudah tidak ada tanda untuk diminta restart untuk dari sisi aplikasinya. Gitu. Oke, selanjutnya mungkin dari sisi Ansible bisa dibantu dijelaskan oleh Pak Ivan. Ya, terima kasih Pak Reza. Jadi di sini adalah dashboard dari Ansible-nya. Jadi dari dashboard ini kita bisa monitor status dari job yang akan dieksekusi ya. Jadi kan kalau kita lihat di flow-nya tadi, Dynatrace akan melakukan webhook ke Ansible. Nah, Ansible itu akan melakukan eksekusi playbook. Nah, eksekusi playbook itu bisa kita monitor di dashboard ini, apakah eksekusinya sukses, apakah gagal gitu ya. Jadi kita bisa melihat menu jobs di sini. Boleh dibuka menu jobs-nya, Pak Reza. Nah, di sini adalah menu jobs atau menu playbook yang akan dipanggil oleh Dynatrace. Jadi ketika nanti Dynatrace akan melakukan remediation action berupa restart service, di sini akan muncul jobs baru, gitu ya, bahwa playbook-nya sudah selesai dilakukan atau playbook-nya sedang dipanggil atau sedang dieksekusi. Jadi ketika kita lihat di sini dia ada di nomor 86, jadi nanti ketika Dynatrace memanggil webhook akan job-nya bertambah ya, bahwa playbook-nya akan dieksekusi seperti itu. Oke, mungkin kita lanjutkan lagi. Saya kembalikan lagi ke Pak Reza. Oke, terima kasih Pak Ivan atas penjelasannya. Oke, jadi di sini rekan-rekan semua, saya akan coba melakukan trigger beberapa transaksi terhadap si aplikasi ini ya. Jadi untuk supaya bisa terlihat dari sisi Dynatrace, saya akan coba klik-klik beberapa menu-menu yang ada di aplikasi untuk melakukan simulasi transaksi yang ada gitu ya. Kemudian di sini juga ada tombol untuk men-trigger error ya. Jadi ketika diklik sebenarnya dia tidak menampilkan apa-apa, namun secara back-end gitu ya, di konsol command line-nya dia akan melakukan trigger cron exception error. Nah, ini contohnya kayak gitu. Jadi ketika diklik dia akan melakukan thrown exception atau error dari sisi aplikasinya gitu ya. Nanti kalau ditanya di sini Dynatrace bisa mendeteksi error ini atau enggak, bisa. Nanti kita akan coba lihat ya errornya dari sisi Dynatrace. Saya akan coba trigger sebanyak mungkin ya. Nah, kemudian di sini tadi masih melanjutkan dari sisi Dynatrace ketika teman-teman sudah berhasil memonitor ya dari aplikasinya. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat informasi-informasi baik secara infra ya. Jadi misalnya kayak dari informasi terkait CPU, kemudian memori, kemudian kalau dari teman-teman juga mau melihat secara overview terkait proses yang running di dalam server tersebut, itu bisa dilihat juga konsumsi memorinya, informasi-informasi seperti ini teman-teman bisa dapatkan dari sisi Dynatrace ketika teman-teman sudah melakukan instalasi atau deployment agent ke servernya teman-teman semua ya. Dan kemudian nanti di level selanjutnya di sini Dynatrace akan mendeteksi adanya proses yang running di dalam servernya teman-teman. Jadi contohnya di sini karena server kita itu hanya diperuntukkan dedicated untuk aplikasi Spring Boot-nya, sehingga di sini teman-teman bisa lihat ada proses Spring Boot Pet Clinic Application ya, itu yang aplikasi yang tadi kita klik-klik ini. Kemudian di sini juga ada service bawaan dari AliCloud-nya ya. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, mungkin kalau spesifik masuk langsung ke prosesnya, di sini teman-teman bisa lihat informasi-informasi seperti ini. Jadi teknologi yang running versi berapa, kemudian tipe bitness-nya itu apakah 64 bit application ataupun 32, kemudian versi JDK yang digunakan, misalkan itu adalah Java, dan juga port yang digunakan. Informasi-informasi tersebut Dynatrace bisa provide ya ke teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya tertarik untuk melihat informasi-informasi seperti ini, teman-teman bisa melihat dari sisi Dynatrace. Nah, dan di sini juga kalau tadi dari sisi proses itu kita udah melihat aplikasinya sudah terbaca ya, Spring Boot
Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat di sini untuk servicesnya sendiri di sini ada terdeteksi ada 2. Jadi karena tadi aplikasinya seperti dijelaskan ya, dia ada simple pemanggilan ke database dan database-nya juga ini kita bawaan dari aplikasinya jadi embed langsung untuk proses menjalankan kayak insert, update, delete gitu-gitu ya. Jadi di sini langsung ke database gitu. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat informasinya sih di aplikasinya nih. Nah, ketika masuk dari sisi services, teman-teman bisa melihat secara lebih deep lagi. Kalau tadi adalah dari sisi proses, kemudian di sini dari sisi services. Jadi mungkin kalau teman-teman dari prosesnya tadi memiliki beberapa instance, nanti akan masuknya adalah ke sisi service. Jadi kalau misalnya di sini contohnya kita menggunakan hanya satu service ya, satu instance untuk Spring Boot Pet Clinic-nya ini. Jadi kita nanti akan bisa melihat informasi ini sih. Jadi teman-teman bisa lihat juga misalnya mau melihat dari sisi servisnya dia running di server mana, kemudian dia melakukan pemanggilan ke database seperti apa. Informasi-informasi ini teman-teman bisa lihat dari sisi Dynatrace juga. Nah, kemudian kalau dilihat di sini teman-teman di pojok kanan atas mungkin melihat ada kotak merah ya dengan nomor 1 di sini. Ini artinya agentnya sudah mulai mendeteksi kalau adanya error dari sisi aplikasi yang dimonitor ya. Ini kalau bisa dilihat teman-teman, agentnya Dynatrace seperti sudah dijelaskan dia akan mendeteksi adanya problem ketika ada kondisi yang dianggap tidak normal gitu ya. Nanti ketika dibuka dia akan melakukan highlight kepada informasi terkait problem terkait. Misalnya contohnya ketika yang saat ini sedang kejadian adalah sedang ada peningkatan jumlah error. Jadi dia yang akan di-highlight adalah failing rate. Jadi misalnya nanti ada problem terkait kelambatan, misalnya respon time aplikasi sedang lambat, nanti yang di-highlight adalah bagian respon time. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat lebih detail lagi terkait trafficnya. Nah, ini jadi kalau teman-teman lihat ini tadi saya udah melakukan generate beberapa traffic ya ke terhadap aplikasinya yang tadi kita jalankan gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini adalah URL di belakang aplikasinya. Jadi tadi kita lihat di sini masing-masing aplikasi di belakangnya itu ada URL. Nah, ini akan terdeteksi sebagai top request-nya di Dynatrace seperti ini. Kemudian tadi juga dijelaskan apakah Dynatrace bisa mendeteksi ketika aplikasi tadi kejadian error gitu. Padahal misalnya di aplikasi ini secara UI tidak error, namun di back-end-nya itu error. Nah, itu bisa. Ini misalnya kita bisa lihat secara errornya ya. Ini contohnya. Jadi dia melakukan exception pemanggilan di belakangnya seperti ini. Jadi ketika tadi kita simulasikan untuk melakukan klik error simulation, itu secara UI memang tidak error, namun ternyata di back-end-nya dia melakukan thrown exception gitu ya. Ini teman-teman bisa melihat informasi-informasi ini dari Dynatrace gitu. Oke, kemudian kalau dilihat juga dari service flow-nya, Dynatrace juga ada fitur service flow ya. Jadi teman-teman bisa lihat pemanggilan untuk dari flow-nya si aplikasi. Jadi contohnya tadi kita ada pemanggilan ke database ya untuk semacam select ataupun insert dari aplikasi yang kita monitor, itu Dynatrace bisa informasikan sih gitu. Nah, kemudian kalau kita masuk lagi untuk dari sisi prosesnya, di sini tadi kalau teman-teman ingat di Ansible Tower juga tadi kita sudah lihat ya untuk status jobs-nya. Nah, ini mungkin dari Pak Ivan bisa dijelaskan lagi ya. Ya, terima kasih Pak Reza. Jadi dari Ansible jobs-nya sendiri dia nambah ya. Jadi poin nomor 87. Jadi dari Dynatrace dia berhasil melakukan webhook untuk melakukan eksekusi playbook restart service gitu. Jadi di sini dari Dynatrace dia mendeteksi error, lalu dia automate self healing, dia akan memanggil Ansible playbook atau Ansible job untuk melakukan restart gitu ya. Harusnya dari sisi dashboard Dynatrace akan bisa terdeteksi juga ya Pak Reza bahwa aplikasinya berhasil di restart dan up kembali gitu ya.
Ya, betul Pak Ivan. Oke, jadi melanjutkan tadi karena dari Ansible sudah terlihat bahwa ada job atau activity untuk melakukan restart. Tadi seperti sudah dijelaskan, kita sudah melakukan integrasi dari sisi Dynatrace dan juga Ansible untuk demo skenario ketika Dynatrace ada mendeteksi problem ya, misalnya di sisi aplikasi. Mungkin bisa diasumsikan misalnya dari sisi aplikasi ketika kejadian problem seperti ini, ternyata aplikasinya teman-teman jadi nggak bisa diakses gitu ya, ataupun jadi ngehang. Dan di sini dengan adanya integrasi dari Dynatrace dan juga Ansible, teman-teman bisa membayangkan benefit atau waktu yang bisa teman-teman hemat untuk bisa mengembalikan lagi aplikasi untuk kembali up. Nah, itu kalau bisa teman-teman lihat di sini juga tadi seperti yang sudah dijelaskan, kita sudah melihat dari sisi Dynatrace ada mendeteksi problem di jam sekian ya, dan kemudian di sini teman-teman bisa lihat dari Ansible akan melakukan eksekusi job ya, jobnya berupa tadi restart gitu ya. Tadi seperti dijelaskan juga untuk jobnya sebenarnya bisa banyak hal, bisa mungkin seperti yang dijelaskan Pak Julius tadi, ada rollback, mungkin ada redeploy gitu ya. Namun di sini yang di demo skenario kita coba untuk jobs yang lebih simpel, yaitu dengan melakukan restart aplikasi gitu ya. Jadi mungkin bisa dibayangkan ketika memang teman-teman bisa memanfaatkan ini dengan sangat baik, diharapkan dengan adanya Dynatrace dan juga Red Hat Ansible Tower ini, teman-teman bisa meningkatkan uptime aplikasi sehingga juga secara proses bisnis menjadi lebih efektif dan juga efisien sih gitu. Dan asumsinya ketika memang sudah dilakukan restart, ternyata aplikasi sudah kembali normal dan sudah bisa diakses oleh gitu. Mungkin dari sini dari Pak Ivan, jika ada yang mau ditambahkan dipersilakan. Ya, jadi memang ketika Dynatrace mendeteksi error, dia akan eksekusi playbook untuk melakukan restart. Ya, sebenarnya bisa banyak hal ya yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Misalkan ketika Dynatrace mendeteksi respon time dari user terasa lambat, mungkin nanti dia bisa eksekusi Ansible untuk menambah server misalkan di load balancer-nya, di sisi load balancer-nya gitu. Itu juga bisa akan use case-nya. Jadi yang tadinya ada 4 pool VM untuk di load balance, jadi 5 pool VM, misalkan kayak gitu ya. Jadi akan banyak banget use case yang bisa dilakukan, diintegrasikan ya dari Dynatrace dan Ansible seperti itu. Dari saya sudah cukup, Pak Reza, mungkin saya balikkan ke operator ya. Oke, terima kasih Pak Ivan. Oke, terima kasih banyak Pak Reza dan juga Pak Ivan atas demo sessionnya. Terima kasih, jangan kemana-mana Pak Reza dan juga Pak Ivan, karena kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Di sini kita akan menjawab semua pertanyaan yang masuk. Tadi mungkin juga sudah dijawab beberapa oleh Pak Abraham dan juga Pak Julius. Dan kami undang kembali Pak Abraham, Pak Julius untuk bergabung bersama Pak Reza dan juga Pak Ivan untuk menjawab semua pertanyaan yang masuk, yang hadir dari Bapak Ibu sekalian. Boleh saya lihat terlebih dahulu apakah sudah bergabung Pak Abraham dan juga Pak Julius? Kita akan jawab semua pertanyaan. Kalau waktunya cukup, kita akan jawab semua. Mungkin tergantung waktu, kita jawab beberapa terlebih dahulu. Di sini sudah ada pertanyaan yang masuk. Pak Ivan, boleh bergabung kembali, Pak Ivan? Iya. Oke, kita langsung jawab pertanyaan dari atas ya, Bapak-Bapak sekalian. Kita bisa jawab pertanyaan yang pertama dari Pak Andri Setiadi. Dan ini pertanyaan sepertinya untuk Pak Abraham. Dapatkah Dynatrace memonitoring log yang terjadi di dalam proses database, contoh delete, insert, update, dan lain-lainnya? Dan gimana Pak? Silakan. Iya, jawaban singkatnya ya, bisa dimonitor SQL statement query-nya. Karena Dynatrace itu mengambil informasinya itu sebenarnya bukan dari log, tapi dari kelas sama metode yang tereksekusi di layer application. Gitu. Kalau misalnya prosesnya itu dalam bentuk scheduler atau batch process yang running inside di dalam database, kita tidak
memonitor itu ya tepatnya. Jadi Dynatrace ini positioning-nya untuk yang real time transactional sih, lebih ke arah sana. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Abrahan atas jawabannya. Mungkin kalau misalnya yang sudah dijawab boleh diklik dan ya Pak di kolom Q&A. Siap. Di sini ada pertanyaan dari Pak Budi Hertanto, sepertinya untuk Pak Julius nih. Ansible apakah bisa melakukan testing suatu apps ada masalah atau tidak sebelum di-deploy ke production? Jika ada kemampuan tersebut, testing seperti apa saja yang mungkin dilakukan oleh Ansible? Boleh Pak Julius dibantu untuk dijawab, silakan. Oke, thank you pertanyaannya Pak Budi. Nah, sebetulnya kalau untuk testing tools, mungkin kita lebih ke mengautomate proses testingnya, Pak. Jadi misalkan contoh ada aplikasi, misalkan yang akan di-deploy ke production, mungkin dari Bapak ada semacam standarisasi testing-testing yang perlu dilakukan gitu kan sebelum kita deploy ke production. Nah, proses-proses testingnya itulah yang dapat kita automate. Seperti itu kurang lebih, Pak. Jadi misalkan untuk ada testing A, testing B dari sisi security, misalkan atau enggak dari sisi deployment-nya, atau enggak dari sisi kestabilan si aplikasinya, misalkan ada tas-tas tertentu gitu kan yang perlu kita lakukan dulu sebelum kita deploy ke production. Nah, itu kita bisa automate si tas-tasnya tersebut, atau kita bisa trigger tas-tasnya tersebut menggunakan si Ansible. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Terima kasih banyak Pak Julius atas jawabannya. Dan ini ada yang raise hand, saya mau sapa dulu, mungkin apakah ingin bertanya langsung Pak Muhammad Setiawan? Boleh tadi raise hand, kalau misalnya memang ingin menjawab bertanya secara langsung, boleh nanti dibuka saja mikrofonnya, kami sudah bantu untuk di-allow to talk. Oke, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan ini dari Pak Franciscus. Terima kasih Pak. Jika tadi pemanfaatan Ansible tidak menggunakan agent, maka untuk menggunakan terhitung by node atau IP atau core. Mungkin Pak Reza dan Pak Ivan boleh bantu, silakan. Oke, saya coba bantu jawab ya. Jadi untuk pemanfaatan Ansible memang tidak membutuhkan agent, tapi agentless. Jadi subscription-nya itu by node, ya, by managed node. Jadi berapa banyak node yang akan di-manage oleh Ansible, seperti itu. Jadi untuk koneksi ke agent-nya, kalau misalkan Linux itu by SSH ya. Kalau Windows itu by WinRM. Itu dua-duanya tidak menggunakan agent. Seperti itu. Oke. Mungkin Pak Reza ada yang ingin ditambahkan, Pak? Atau kita nanti lari ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebelum kita lanjut nih, saya mau mengingatkan kembali kalau tadi kan sudah disimak ya materi yang disampaikan oleh speaker kita pada hari ini. Setelah ini kita akan ada kuis berhadiah. Bapak Ibu jangan kemana-mana selain jawaban yang akan disampaikan speaker kita pada hari ini. Nanti kita juga akan ada kuis berhadiah. Bapak Ibu tetap di sini ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Daniel Arsa. Untuk deploy hybrid cloud Dynatrace dan Red Hat Ansible, kebutuhan SDM-nya seperti apa saja yang diperlukan? Untuk di Indonesia, company apa saja yang sudah berpartner dan menggunakan teknologi apa saja? Pak Abrahan di sini, boleh saya minta bantuannya untuk menjawab, Pak? Silakan. Kalau untuk deploy hybrid-nya untuk Dynatrace sih sebenarnya at least teman-teman tahu dulu ya dengan teknologinya apa sih. Jadi untuk deploy di Kubernetes pendekatannya apa? At least setidaknya teman-teman tahu dulu cara kerja singkatnya secara overall-nya. Walaupun Dynatrace secara proses injection-nya automation bisa ada automation-nya yang tinggal begitu di restart, tapi at least untuk meletakkan dan naruhnya itu ada perlu sedikit knowledge terhadap platformnya gitu. Nah, biasanya sih umumnya untuk rollout seperti itu teman-teman didampingi sama vendornya. Ibaratnya saya bisa bilang di sini dibantu sama MII yang punya pengalaman lebih banyak. Jadi nanti tim MII itu udah siapkan dulu ya. Contoh untuk deploy ke model on-prem kayak begini, untuk deploy ke arah hybridnya begini, atau yang pure di cloud kayak begini gitu. Nanti teman-teman itu tinggal adopsi dari platform yang udah ada yang disiapin sama teman-teman MII sih gitu. Biasanya sih begitu best practice-nya biar adopsinya lebih cepat dan tidak banyak masalah.
Oke, terima kasih banyak Pak Abrahan atas jawabannya. Nanti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya ke Pak Julius. Untuk automation, sebentar. Dari Pak Yogi Chan, untuk automation network khusus FortiGate, sejauh mana fitur-fitur yang bisa diakomodasi atau support oleh Ansible? Gimana Pak Julius? Silakan. Oke, thank you pertanyaan Pak Yogi. Jadi kalau khusus spesifik untuk FortiGate itu sebetulnya mungkin saya mau jelasin dulu kira-kira scripting atau playbook istilahnya kalau di Ansible ini itu kira-kira seperti apa. Jadi kalau di Ansible itu nanti kita udah punya kayak semacam modul-modul yang udah bisa langsung digunakan oleh teman-teman di dalam playbooknya. Jadi nanti masing-masing modul itu tuh punya definisi masing-masing. Misalkan contoh untuk install package, misalkan kita hanya perlu panggil modul itu aja ya untuk install package misalkan. Nah, lalu khusus untuk FortiGate itu di sini saya lihat ada dokumentasinya juga, itu ada banyak sekali mulai dari kayak central management, lalu untuk scripting, install, user table, admin dan lain-lain seperti itu. Nah, itu sudah banyak banget modul-modul yang mungkin kita bisa adopsi gitu Pak ke dalam si script atau si playbooknya. Seperti itu. Nah, mungkin habis ini saya mau jawab Pak Yogi di Q&A box. Nanti saya masukin linknya ya Pak. Nanti mungkin Bapak bisa lihat dari situ untuk kira-kira modul-modul apa aja sih yang bisa kita adopt gitu kan ke dalam si Ansible ini. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Julius, Pak Yogi. Semoga menjawab, nanti juga akan dibantu di-type oleh Pak Julius di Q&A box, bisa langsung diklik linknya ya. Oke, terima kasih Pak Julius. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Tony Hermawan Wijanarko. Selamat pagi, thank you untuk presentasinya. Saya ingin mengetahui yang pertama, bagaimana Dynatrace bisa mendapatkan error apabila platform aplikasinya adalah web-based. Apakah aplikasi harus melakukan trigger tertentu? Dan yang kedua, apa saja remediasi atau self-healing yang dapat dilakukan oleh Ansible selain restart service? Mungkin ini Pak Reza, boleh dibantu dijawab Pak, nanti dilanjutkan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Tony ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 1, jadi bagaimana Dynatrace bisa mendeteksi atau mendapatkan apabila error untuk platform aplikasi yang berbasis web-based gitu ya. Apakah aplikasi harus trigger tertentu? Tadi seperti yang kita demokan sih Pak, untuk aplikasinya tadi yang kita demokan contohnya adalah web-based. Syaratnya adalah kita harus memonitor dari sisi server dari aplikasinya dulu sih Pak. Kemudian ketika memang kita sudah melakukan monitoring, dalam artian kita sudah mendeploy agentnya terlebih dahulu ke server tersebut, kemudian juga kita sudah melakukan restart dari sisi servicesnya, misalnya yang dimonitor itu adalah .NET kah ataupun Java gitu ya. Kita perlu restart dulu dari sisi aplikasi atau dari sisi prosesnya. Kemudian ketika sudah, nanti Dynatrace akan bisa auto discover semua komponen-komponen yang ada di server tersebut. Jadi ketika itu web based dan case-nya misalnya ini adalah untuk production gitu ya, apakah harus trigger tertentu? Nggak perlu sih. Jadi triggernya kalau untuk production harusnya kan transaksinya selalu ada ya nanti dari user. Nah nanti teman-teman bisa dapatkan itu secara auto oleh Dynatrace agent AI-nya gitu ya. Jadi nanti AI-nya akan otomatis mendetek ketika memang ada kondisi yang dianggap anomali atau error dari aplikasinya teman-teman. Jadi triggernya nggak perlu ada apa-apa sih. Gitu. Kemudian untuk yang pertanyaan nomor 2, silakan. Untuk apa saja remediasi atau self-healing yang dapat dilakukan oleh Ansible ya. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Ivan ya, jadi nggak hanya restart service atau restart proses gitu ya. Jadi bisa banyak hal. Contohnya tadi yang dicontohin Pak Ivan adalah ketika memang aplikasinya kejadian lambat gitu ya, dan ternyata butuh untuk scaling jumlah node-nya misalnya gitu ya. Itu juga bisa dilakukan oleh Ansible gitu ya. Kemudian tadi juga dicontohkan oleh Pak Julius, bisa juga untuk skenario untuk rollback aplikasi ataupun redeploy aplikasi ataupun update plugin misalnya seperti itu. Mungkin dari Pak Ivan untuk pertanyaan ini apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, dari saya cukup, Pak Reza, memang use case-nya bisa banyak ya, tergantung nanti dari masing-masing customer, polisinya seperti apa. Misalkan sebelum kita nambah
harus add IP dulu di network atau add rules firewall dulu, misalkan seperti itu bisa kita combine jadi satu kesatuan playbook seperti itu. Terima kasih banyak Pak Reza dan juga Pak Ivan atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, masih ada waktu. Di sini ada Pak Budi Hermawan dengan pertanyaan kepada Pak Abrahan. Apa kelebihan yang dimiliki oleh Dynatrace dibandingkan solusi APM lainnya seperti AppDynamics dan Datadog yang menjadikan Dynatrace sebagai top leader pada Gartner Magic Quadrant Report? Gimana Pak Abrahan? Silakan. Iya, terima kasih. Ya, kita punya keuntungan atau kelebihan itu sebenarnya AI-nya yang sudah built-in produk, dan AI-nya ini bukan machine learning kayak kebanyakan kompetitor, artinya mesti diajarin di learning begitu, karena Dynatrace sudah menemukan suatu paten yang tadi yang ditulisnya sebagai Smartscape dan PurePath. Itu mekanisme bagaimana melakukan men-tracking secara live hubungan korelasi suatu host misalnya dengan proses dengan service. Itu challenge nomor 1 dan paling terbesar dari machine learning. Makanya Dynatrace itu kalau ditanya AI-nya itu bukan machine learning model. Ya, ada komponen machine learning-nya yaitu cuma untuk auto baselining, tapi untuk impact-nya hubungan relasi yang terkena dan korelasinya itu semua sudah dipatenkan dengan korelasi Smartscape. Terus yang kedua, biasanya yang sangat menguntungkan itu Dynatrace punya automation untuk memonitor aplikasi. Nah, Dynatrace itu tadi kalau dilihat di Ansible, kita cuma butuh minta tolong untuk menaruh agent ya, kemudian restart aplikasinya. Kalau di produk yang lain, mereka itu ada agent untuk teknologi tertentu. Anggap misalnya Linux untuk Java, itu ada script sendiri. Terus kemudian Linux untuk misalnya ada Node.js, itu satu script sendiri dan mereka mesti menambahkan startup script-nya. Jadi kompleksitinya untuk sampai reach ke arah automation itu mereka akan sulit, beda sama Dynatrace, begitu ditaruh cukup di restart, selesai gitu. Dan poin yang membedakannya lagi sebenarnya kita udah ada inbuilt product chat. Artinya ketika teman-teman ada isu, ada pertanyaan, itu di nya itu ada benar-benar human yang membantu biar teman-teman bisa mengadopsi dengan lebih baik. Ya, saya nyebutin 3 aja ya, biar gampang dimengerti. Oke, ya terima kasih banyak Pak Abrahan atas jawabannya. Mungkin satu lagi nih Pak, ada satu lagi pertanyaan terakhir kita pada hari ini sebelum kita menutup sesi tanya jawab dari Pak Budi juga, tapi Pak Budi Hartanto, beda haknya, tapi sama haknya ya Pak. Oke, di sini ada pertanyaan, apakah dengan tambahan AI tidak menutup kemungkinan terjadi false alert? Bagaimana menguranginya? Boleh nanti Pak Abrahan dan Pak Julius boleh bantu menjawab. Kalau dari tadi yang Dynatrace AI-nya itu, Dynatrace ini membuat AI-nya itu bukan kayak kemarin sore ya, tadi udah disebutkan historinya. Dynatrace itu sebenarnya company yang udah 17 tahun dan itu fokus di dunia APM. Jadi ketika Dynatrace menyebutkan suatu AI Davis itu istilahnya learning curve-nya udah 17 tahun. Dan AI-nya Dynatrace itu memang apakah bisa diajarin? Jawabannya memang tidak. Tapi ketika tadi teman-teman menemukan di dalam keseharian, kok saya udah nemuin polanya, ini kok rada salah. Teman-teman itu bisa lakukan report ke Dynatrace via yang chat tadi. Nanti tim development kita akan lakukan perbaikan dan analisa ulang. Kalau memang ditemukan bugs atau seperti apa itu. Nanti teman-teman itu kalau SaaS otomatis tidak perlu lakukan update apa-apa karena secara periodik 2 minggu sekali akan dilakukan fixing update. Kalau teman-teman model yang on-premise, nanti sebulan sekali Dynatrace itu akan nyiapin fix spec-nya seperti itu. Dan mungkin kalau teman-teman merasa, waduh, repot dong, saya mesti lakukan rollout, update segala macam. Tidak sih, karena Dynatrace ini memang sudah dirancang seperti
Android atau iPhone, artinya teman-teman administratornya tinggal, oke, saya mau jalanin update, cuman cukup mengklik satu button, itu ketika proses update, tanpa perlu ada rasa downtime sih. Udah punya mekanisme seperti itu. Baik, Ya. oke. Mungkin Pak Julius ada tambahan, Pak? Silakan untuk menutup. Dari saya mungkin cukup sih, Bu. Oke, sip. Iya. Baik, itu adalah pertanyaan terakhir kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih Pak Abraham, Pak Julius, Pak Reza, dan juga Pak Ivan atas jawaban-jawabannya dan juga sudah memaparkan materi dan juga demo kita pada hari ini. Sehat selalu Pak, happy selalu, semangat selalu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu ya. Terima kasih. Oke, dan juga Ya, kami terima ucapkan, kasih. iya, terima kasih Pak. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya langsung pada speaker kita pada hari ini. Terima kasih, semoga jawaban-jawaban dari speaker kita bisa membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Atau jika Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan, nanti di akhir acara akan kami share juga contact information untuk Bapak Ibu bisa hubungi untuk informasi lebih lanjut. Nah, selanjutnya saya tadi sudah katakan kalau kami akan bermain games berhadiah. Di sini langsung saja kalau Bapak Ibu tadi menyimak seluruh materi yang disampaikan, tentunya bisa menjawab semua pertanyaan yang akan kami berikan sesaat lagi. Kita masuk ke Kahoot Games. Di sini caranya mudah sekali, pasti udah sering ya Bapak Ibu ya, kita sudah virtual event almost 2 years, pasti udah tahu dengan Kahoot Games. Boleh silakan gunakan smartphone Anda, langsung ke browser ke www.kahoot.it. Nanti masukkan PIN yang akan tampil sesaat lagi di layar Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa sertakan atau masukkan nama, strip perusahaan supaya kami mudah melihat siapa-siapa saja yang sudah hadir di Kahoot Lobby dan juga untuk memvalidasi pemenang. Kan ada 3 pemenang yang beruntung atau yang paling cepat dalam menjawab dan juga tepat dalam menjawab akan mendapatkan e-wallet saldo sebesar Rp250.000 untuk juara yang pertama, Rp150.000 untuk juara yang kedua, dan Rp100.000 untuk juara yang ketiga. Siap-siap, Bapak Ibu sudah siap smartphone-nya? Langsung saja kita lihat PIN-nya. Berapa ya PIN Kahoot kita pada hari ini? Yes, 9619790. Boleh nama, strip perusahaan, langsung join di lobby Kahoot kita pada hari ini. Saya tunggu semuanya harus join. Yang paling cepat dalam menjawab dan yang paling tepat akan menjadi pemenang pertama, kedua, dan ketiga. Ada Ibu Irma Pantero, ada Pak Yogi dari CIMB, Pak Denny juga sudah join, Pak Yong dari Sun. Ayo, siapa lagi? Ada Pak Frans dari Garuda, ada Pak Sigit, Pak Rusdiansyah. Ayo, masih banyak lagi saya tunggu. Ada Pak Dedi. Boleh jangan lupa strip perusahaannya Bapak Ibu supaya kami mudah untuk memvalidasi pemenang ketika Anda menjadi pemenang. Oke, ada Pak Tony dari Indoprim. Yes, Pak Didi dari BKN. Ayo dilanjutkan lagi. Oke, selamat datang Ibu Nur. Kita masih tunggu rekan-rekan yang masih mau join Kahoot Games untuk memenangkan hadiah. Siapakah yang beruntung untuk menjadi pemenang pertama, kedua, dan ketiga? Ya, Pak Dedi baru join dari Adira Finance. Yes, Pak Adi Nugraha. Siapa lagi? Saya akan tunggu sesaat lagi. Semuanya harus mengikuti kuis ini. Yes. 23 masih. Ayo, dari 43 saya mau semuanya ikut. Saya tunggu ya. Oke. Yes, ada Pak Nasril dari LPS. Yuk, kita lanjut lagi. Tunggu sebentar rekan-rekan. Saya ingatkan kembali nanti ada beberapa pertanyaan untuk Bapak Ibu di sini. Nantinya akan kami lihat siapa yang paling cepat menjawab dan benar atau tepat akan menjadi pemenang pertama, kedua, dan ketiga. Mendapatkan saldo e-wallet senilai Rp250.000, Rp150.000, dan Rp100.000. Gimana, sudah 32 peserta? Boleh kita lanjut? Oke. Saya akan tunggu konfirmasi terlebih dahulu. 32 PEX.
Oke, ya Bapak Ibu. Oke, masih ada yang join ternyata dari Pak Ramadhani. Oke, saya tutup ya Bapak Ibu ya. Saya hitung mundur di 5, 4, 3, 2, 1. Yuk kita mulai kuis Kahoot kita pada hari ini. Ada gong. Weng. Siap-siap Bapak Ibu. Pertanyaan pertama. Di manakah tools automation di bawah ini yang sifatnya agentless? Apakah merah, kuning, biru, hijau? Wow, sudah cepat semua jawabannya. Kita lihat jawaban yang benar apa. 10 detik lagi. Yes, jawaban yang benar adalah Ansible. Yang kuning. Kita lihat posisi pertama, kedua, dan ketiga. Ada siapakah di sana? Ada Pak Budi, Pak Sigit, dan juga Pak Rizal. Wah, dua-duanya dari company yang sama. Kita lihat apakah nanti akan berubah di posisi atau pertanyaan kedua. Lanjut pertanyaan kedua. Berikut adalah aksi yang dapat dilakukan Dynatrace saat menemukan anomali. Tadi sudah dijelaskan, silakan Bapak Ibu. Yes, waktunya 5 detik lagi. Kita lihat jawaban yang benar adalah semua benar. Yes, yang tadinya menyimak pasti sudah tahu jawabannya. Kita lihat posisi pertama, kedua, ketiga. Ya, masih dengan Pak Budi di posisi pertama, Pak Sigit di posisi kedua, dan Pak Yong dari SAN di susul. Oke, kita lihat di pertanyaan ketiga. Ansible ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Apakah itu? Oke, silakan Bapak Ibu disebut jawabannya atau dipilih jawaban yang tepat. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Jawaban yang benar adalah YML. Oke, kita lihat lagi. Posisi pertama, kedua, dan ketiga jatuh kepada siapa? Pak Sigit langsung menyusul Pak Budi dan Pak Yong tetap di posisi ketiga. Lanjut ke pertanyaan keempat. Apa yang perlu kita tambahkan dalam Dynatrace untuk berintegrasi dengan Ansible? Silakan Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan juga, boleh langsung dijawab. Detik lagi. Iya, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, habis waktunya. Ansible Tower Job Template. Jawaban yang benar. Kita lihat posisi pertamanya. Apakah masih Pak Sigit? Kita lihat. Oh, Pak Sigit. Oh, diganti Pak Zulhusi, Pak Rizal, Pak Kori. Wow, 3 besar langsung disusul oleh yang di bawah. Boleh Bapak Ibu sekalian lanjut. Apakah masih bisa 3 besarnya? Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Ansible merupakan produk dari, waduh ini sih kalau nggak keterlaluan deh kalau nggak tahu ya. Oke, sudah 30 yang menjawab. Oke, good job. 33 yang menjawab. 34. Kalau masih ada yang salah, udah deh aku yang ngambek. Oke, jawaban yang benar adalah Red Hat. Yes, kita lihat posisi ketiga. Pak Zulhusni. Masih di posisi pertama Pak Adi dan Pak Kori. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Pertanyaan selanjutnya. Berikut tidak termasuk peran Dynatrace dalam self-healing integration dengan Ansible. Apa ya kira-kira yang bukan ya? Oke, 5 detik lagi. Yes. Sudah tutup. Kita lihat jawaban yang benar adalah melakukan remediasi. Yes, kita lihat posisi pertama, kedua, dan ketiga. Ada siapakah di sana?
Pak Zulhusni tetap anteng di posisi pertama. Lanjut di Pak Haris Amri, posisi kedua, dan juga Bapak J. Setiawati atau Ibu J. Setiawati. Kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Salah atau betul? Dynatrace dapat memanfaatkan Ansible API untuk menjalankan otomasi proses rollback. Benar atau salah? Jawabannya cuma 2 loh Bapak Ibu. Jadi dipilih salah satu. Mudah kan? Kita lihat 10 detik lagi. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban benar adalah betul sekali. Hanya ada 1 yang salah. Mungkin salah pencet itu tadi ya Pak ya. Oke, kita lihat posisi 1, 2, 3. Oke, Pak Zulhusni kayaknya masih anteng di situ. Pak Haris juga dan juga Ibu Setiawati juga aman di situ. Kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Berikut adalah jenis komponen yang membutuhkan kapabilitas full stack monitoring di dalam Dynatrace. Apakah itu jenis komponen apa? Kita lihat. Oke, 7 detik lagi. Sudah jawab semua kira-kira? Yes, time's up. Kita lihat jawabannya. Yang betul adalah bentar, code level. Kita lihat posisi pertama, kedua, ketiga. Ya, Pak Haris. Wow, Pak Haris menyusul, disusul lagi oleh Bu Setiawati dan Pak Biondi di posisi ketiga. Lanjut ke pertanyaan ke-9. Ansible merupakan solusi untuk yes, waktunya habis di 3, 2, 1. Habis. Jawaban yang benar adalah IT automation. Yeay. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Harus cepat dan tepat, ini bisa boost kode Anda atau skor Anda, bisa langsung masuk ke posisi 1 dan 2 dan 3. Tidak bergerak leaderboard-nya ya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Siap-siap. Pertanyaan terakhir. Di bawah ini yang bukan merupakan use case dari Ansible. Silakan Bapak Ibu sekalian dijawab dengan betul. 9, 8. Habis. Jawaban yang benar adalah antivirus. Langsung saja kita lihat posisi ketiga, kedua, dan pertama. Selamat saya ucapkan kepada Bapak Biondi dari iStyle. Anda mendapatkan voucher senilai Rp100.000. Ibu C. Setiawati mendapatkan Rp150.000. Dan selamat kepada posisi pertama. Bapak Haris Amri mendapatkan voucher atau saldo e-wallet senilai Rp250.000. Selamat sekali lagi kepada 3 pemenang kita pada hari ini. Nanti hadiah akan kami hubungi untuk Bapak Ibu sekalian pemenang dan paling lama dalam 14 hari kerja. Selamat sekali lagi kepada 3 pemenang kita pada hari ini. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang belum beruntung, jangan khawatir, nanti kita juga akan mengumumkan best question. Mungkin Anda adalah salah satu dari 5 peserta dengan pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan saldo e-wallet juga senilai Rp100.000. Tapi sebelum itu, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengisi dengan lengkap feedback form online. Caranya mudah sekali, silakan scan QR code yang ada di layar Bapak Ibu. Silakan di-scan atau bisa juga diklik linknya. Kami sudah share di chat box, diisi dengan lengkap untuk kami mengetahui kebutuhan apa saja yang Bapak Ibu butuhkan di saat ini. Silakan Bapak Ibu, saya berikan waktu beberapa saat untuk Bapak Ibu mengisi dengan lengkap feedback form tersebut. Silakan. "100 days have made me older since the last time that I saw your pretty face.
1,000 lies have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight, it's only you and me. Yeah. The miles just keep rolling as the people leave and wait to say hello. I've heard this life is overrated, but I hope that it gets better as we go. Oh yeah, yeah. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight, girl, it's only you and me. Everything I know, and anywhere I go, it gets hard, but it won't take away my love. And when the last one falls, and when it's all said and done, it gets hard, but it won't take away my love. Whoa, whoa, whoa. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight, girl, it's only you and me. Yeah. Oh yeah. Oh, 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 oh. And I'd give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah mengisi dengan lengkap feedback form online-nya. Terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi seperti yang saya katakan sebelum kita mengisi dengan lengkap feedback form, bahwa saya akan mengumumkan 5 peserta dengan pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan saldo e-wallet masing-masing Rp100.000. Langsung saja kita lihat siapa-siapa saja pemenangnya. Kami ucapkan selamat kepada ya, Bapak Denny Rizky, Bapak Franciscus, Bapak Yogi Chan, Bapak Daniel Arsa, dan Bapak Octavianus Nicholas. Selamat sekali lagi Anda beruntung mendapatkan saldo e-wallet masing-masing Rp100.000. Dan nanti akan dihubungi oleh tim kami dan juga hadiah akan diproses paling lambat dalam waktu 14 hari kerja. Selamat sekali lagi kepada seluruh pemenang kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini dalam acara Self Healing Application with Ansible and Dynatrace bersama Mitra Integrasi Informatika, Dynatrace dan juga Red Hat.
Dan untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, boleh silakan menghubungi kontak Ibu Caroline untuk Dynatrace dan juga Ibu Melissa untuk produk Red Hat. Nanti sesaat lagi akan tampil di layar Anda, boleh nanti di screen capture atau di foto untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Akhir kata, saya Diska Dewi mewakili Mitra Integrasi Informatika, Dynatrace, dan juga Red Hat mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, partisipasi yang sangat luar biasa. Stay healthy, stay safe, happy selalu, semangat selalu. Sampai jumpa di event selanjutnya, and have a nice day. Bye-bye. With you, shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand and take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Oh, for I can't